Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, izinkan kami pada kesempatan ini memberikan tausiah yang berjudul berlimpah berkah karena sedekah. Dalam Sahih Bukhari diceritakan ada seorang yang mengumpulkan hartanya yang banyak untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ia kumpulkan uang sampai ribuan dinar dalam waktu 1 tahun. Begitu terkumpul, ia pergi keluar saat malam hari di mana kondisi gelap gulita. Kemudian dilihatnya ada seorang perempuan yang sedang tidur di jalan. Ia pun berkata dalam hati, perempuan ini pasti orang susah. Diberikannya uang, lalu ia tutup wajahnya dan bergegas pergi supaya tidak diketahui orang lain. Apa yang terjadi kemudian? Saat pagi hari, penduduk kampung gempar karena ada wanita tunasusila yang diberi sedekah oleh orang secara sembunyi-sembunyi. Pemberi sedekah tadi berkata, Masya Allah, ternyata aku salah memberikan sedekah. Ya Rab, dalam setahun ini aku mengumpulkan uang untuk dapat pahala sedekah secara sembunyi-sembunyi. Namun ternyata uangku salah sasaran. Tetapi orang tersebut tidak putus asa. Ia kumpulkan lagi uang hingga setahun berselang, yang jumlahnya mencapai sekian ribu dinar. Orang tersebut lantas bertekad tidak mau tertipu untuk kedua kalinya. Dilihatnya ada pria yang sedang duduk terdiam di sebuah tempat yang gelap. Ini pasti orang susah. Begitu katanya dalam hati. Tak menunggu lama, ia lantas memberikan sedekah yang telah ia siapkan, yang telah ia persiapkan. Dan ia segera lari. Kira apa yang terjadi kemudian? Paginya penduduk kampung menceritakan bahwa ada pencuri yang akan mencuri, namun malah justru mendapat uang sedekah dalam jumlah yang besar. Orang yang bersedekah itu lantas berkata, Ya Allah, 2 tahun aku bekerja khusus untuk memberi sedekah orang yang susah dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi mengapa selalu salah sasaran ya Rab? Dan orang yang gemar sedekah itu pun belum putus asa. Ia kumpulkan lagi hingga 1 tahun lamanya. Ia bermunajat kepada Allah, Ya Rab, ini yang terakhir. Kalau sekiranya salah lagi, sungguh aku sudah tidak mampu lagi, Ya Rab. Kemudian ia berjalan keluar mencari orang yang tepat diberi sedekah. Dilihatnya orang tua tengah malam berjalan sendiri dengan tongkatnya tertati-tati. Berkatalah ia dalam hati, ini pasti orang yang berhak mendapatkan sedekahku. Berjalan dengan tongkat di waktu tengah malam, ia pasti orang susah. Tanpa pikir panjang lagi, ia lempar uang sedekah seraya berkata, ini untukmu. Dan ia pun pergi. Pada harinya penduduk kampung gempar lagi. Mereka berkata bahwa orang yang paling kaya dan kikir di daerah ini semalam mendapat uang sedekah sembunyi-sembunyi. Si pemberi sedekah itu pun berkata, Ya Rab, yang pertama wanita tunasusila, yang kedua pencuri, yang ketiga orang paling kaya dan kikir di kampungnya. Ya Rab, apa arti dari perbuatanku ini? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Orang yang gemar bersedekah itu pun terdiam. Setelah 20 tahun berselang, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kabar padanya bahwa ada 2 orang ulama besar, kakak beradik. Muridnya puluhan ribu dan ia termasuk rajin mendatangi majelis ulama kakak beradik itu. Ini ulama kakak beradik, dua-duanya orang yang sangat luar biasa,
ilmunya luas, pengikutnya puluhan ribu. Subhanallah. Siapakah ayahnya? Ia berkata, penduduk kampung itu menjawab, ternyata kakak beradik itu adalah anak dari perempuan yang dulu pernah mendapat sedekah di tengah malam. Ibunya melakukan pekerjaan hina itu untuk menafkahi anaknya. Dan berkat sedekah yang ia terima, perempuan tadi lantas taubat. Kemudian ia sekolahkan kedua anaknya dengan harta sedekah itu. Allah jadikan dengan harta itu kedua anaknya menjadi orang baik dan ulama besar, serta pahalanya kembali padanya. Air matanya mengalir, karena ternyata yang ia sedekahkan 20 tahun yang lalu, Allah menjadikannya berlipat ganda, hingga muncul 2 orang ulama solih dengan puluhan ribu orang beribadah mengikuti ilmunya dan pahalanya untuk dia. Tidak lama kemudian ia dengar lagi, ada seorang wali yang solih wafat. Masya Allah, ratusan ribu yang mengantar jenazahnya. Siapa orang itu? Kata penduduk, orang itu dulu pencuri. Saat ia sedang mencuri, ia berdoa kepada Allah, ya Rab, beri aku keluhuran. Kalau aku dapat rizki malam ini, aku akan bertaubat. Kemudian ada yang melemparinya uang, lantas ia bertaubat dan ia bersedekah. Ia lantas beribadah dan ia tidak keluar dari tempat ibadahnya hingga Allah menjadikannya orang yang soleh. Kemudian orang yang bersedekah terharu atas 2 kabar itu. Ia berdoa, ya Rab, tinggal yang ketiga. Bagaimana dengan orang tua yang paling kaya dan kikir di kampung kami? Ternyata orang tersebut telah wafat dan ia pindah ke tempat lain. Semasa hidup ia berwasiat mengirimkan seluruh hartanya untuk membangun Baitul Mal bagi para anak yatim yang sampai sekarang hartanya masih makmur. Karena orang kaya dan kikir itu malu, sebab tengah malam ada yang memberinya sedekah. Dia berkata, ini orang sedekah padaku, sementara aku tidak pernah bersedekah. Mulai saat ini aku nafkahkan seluruh hartaku dan harta sedekah ini untuk Baitul Mal. Harta dan Baitul Mal terus berlipat ganda hingga 20 tahun, tidak berhenti. Ini pelipat gandaan di dunia dan pahalanya di hari kiamat, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat sidang yang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir tumbuh 100 biji. Allah terus menerus melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak terasa berat membantu. Kan apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Dengan perumpamaan yang mengagungkan itu sebagaimana dipahami dari kata matsal. Ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Kalau tanah yang diciptakan Allah untuk menanam lalu menumbuhkan buah sebanyak itu, apakah kita manusia masih ragu menanamkan harta di jalan Allah? Apakah keyakinan kita kepada tanah melebihi keyakinan kita kepada pencipta tanah? Bahkan Allah sangat mampu memberi sebanyak mungkin. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita. Semoga tausiah ini bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.